Kelebihan bahasa Indonesia adalah fleksibilitas, karena memakai nama negara sebagai nama bangsa dan bahasa. Indonesia bisa mengembangkan bahasa seluas mungkin. Indonesia bisa memakai bahasa daerah dan bahasa asing yang dilokalisasikan tanpa keluar dari makna bahasa. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya tidak akan berbicara secara khusus tentang kosakata, tapi saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Saat ini saya masih berada di Ungaran, dan Ungaran saat ini memang sedang musim hujan. Jadi dari pagi itu mendung, kemudian hujan rintik-rintik. Bahkan tadi sebelum berangkat sholat Jumat juga sudah mendung, dan selesai sholat Jumat hujan sudah mulai turun, dan sampai sekarang masih hujan. Padahal saya ada rencana ingin menerbangkan drone untuk melihat Gunung Ungaran yang ada di belakang saya. Tapi ya sepertinya cuaca tidak mengizinkan untuk saya menerbangkan drone tersebut. Kita ngobrol-ngobrol saja di pondok kecil ini. Komentar pertama. Ini adalah mengomentari salah satu dari komentar warganet Maledes di episode sebelumnya, di mana terlalu banyak ya pantun yang diberikan oleh warganet Maledes ini. Dan video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa yang pintar berpantun itu bukan hanya warganet Maledes saja ya. Jadi kalian jangan kegeeran seolah-olah yang pandai berpantun itu kami, pantun itu adalah adat istiadat kami. Yang benar, lu jangan kegeeran gitu dong ya. Pantun berasal dari Minangkabau. Malin Kundang Maledes tidak usah berpantun, pasti jelek karena tidak menguasai bahasa Melayu, melainkan bahasa rojak Maledes, bahasa paling buruk di dunia, sehingga tidak layak jadi bahasa percakapan bangsa manapun di muka bumi. Di Indonesia banyak budaya yang mirip pantun, antara lain umpasa di Batak, parikan di Jawa, paparikan di Sunda. Silahkan diklaim itu budaya asli Maledes kalau urat malunya sudah putus. Kelebihan bahasa Indonesia adalah fleksibilitas, karena memakai nama negara sebagai nama bangsa dan bahasa. Indonesia bisa mengembangkan bahasa seluas mungkin. Indonesia bisa memakai bahasa daerah dan bahasa asing yang dilokalisasikan tanpa keluar dari makna bahasa. Sedangkan Maledes secara makna sudah keluar dari makna bahasa Melayu, karena terlalu banyak mengambil bahasa asing sehingga keluar dari bahasa Melayu yang murni. Betul? Bahkan basikal, hospital itu dianggap sebagai kosakata bahasa Melayu, Maledes. Dari Mas MS Kartono, maaf Mas, saya nyumbang pantun juga walau nggak cakep-cakep amat. Minum obat di atas talam, cakep. Di atas talam dekat domino. Memang pintu taubat lewat sholat malam, tetapi jangan sholat dalam kasino. Dari Mas Safruddin, yang selalu menjadi perdebatan antara kita dan warga Maledes tipe M adalah bagi kita yang menjadi fakta itu, yaitu apapun yang ada pada hari ini. Itulah faktanya. Namun terbalik bagi mereka, fakta yang selalu mereka banggakan yaitu yang terjadi di masa lalu. Betul? Mereka selalu merasa bahasa Melayu lebih tua duluan daripada bahasa Indonesia. Sebagai lingua franca lah. Akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Itu yang selalu mereka tegaskan, tanpa mereka mau menyadari, mengakui bahwa bahasa Indonesia telah berkembang melebihi bahasa akarnya. Oh ya, mereka tidak akan pernah mau mengakuinya, karena mereka itu sebenarnya secara tidak sadar atau mungkin secara di bawah alam sadar mengakui bahwa bahasa Indonesia itu jauh lebih maju ketimbang bahasa yang ingin mereka kembangkan itu. Oleh karena itu, mereka menyontek apa yang dilakukan oleh bahasa Indonesia. Bagaimana ceritanya? Kamu itu, bahasa kebangsaanmu, kamu keluarkan sebagai bahasa Melayu. Lantas,
Apa kaitannya kamu memasukkan bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jakarta, atau Betawi di dalam kamus kalian? Itu bukan kamus bahasa Melayu, itu kamus bahasa Rojak. Itu sebenarnya kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak ada kosakata hospital, tapi di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes ada kosakata hospital. Ya, itu kenapa saya menyebutkan itu adalah kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Dari Dika Yusman. Ini adalah mengomentari pantun yang dituliskan oleh warganet Maledes. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa, tebal kamus kerana mencuri, di mata dunia buat malu negara. Tolong dibacakan ya Pak Bri. Sudah saya bacakan. Dari Mas Adi Sutiharso. Tebal dan beratnya kamus karena mencuri, namun kosakata di dalamnya tidak dituturkan. Jika kamus tersebut tidak berfungsi, mengapa tidak segera dimusnahkan? Dari Iku Lukio. Lagak-lagaan gak bisa argumentasi pakai bahasa beradab, sok-sokan lah mereka pakai pantun biar kelihatan bahasa pujangga, intelek, budayawan, pret ketipret. Iya, karena kalau kita melihat ya, mereka itu sebenarnya mempunyai keterbatasan dalam kosakata. Perhatikan aja, begitu mereka ingin mencoba berargumentasi, itu pasti keluar, ada kosakata bahasa Inggrisnya itu pasti keluar. Jadi itu menunjukkan apa? Perbendaharaan kosakata mereka itu sangat miskin. Itu fakta itu. Dari Mas Muhammad Suherman, begitulah sikap orang bangsa yang terjebak dengan kejayaan masa lalu. Selalu merasa superior, padahal kejayaan masa lalu yang mereka agungkan tidak terlepas dari kehebatan bangsa Nusantara Indonesia. Seperti kerajaan Melayu Malaka yang mendirikan adalah orang Sriwijaya. Jong Melayu yang mereka klaim adalah Jong Jawa. Seperti kata mantan Perdana Menteri Maledes Mahathir Muhammad, bangsa yang selalu membanggakan kejayaan masa lalu menunjukkan bahwa hari ini mereka tidak lagi berjaya. Dari Majinto Siban. Keterbelakangan otak orang Maledes dalam menyusun suatu kalimat untuk menjelaskan sesuatu ternyata tidak ada kemajuan sejak zaman kamus pertama mereka disusun oleh Tengku Iskandar. Kalau generasi awal kemerdekaan mereka masih mau mengakui ketidakmampuan otak mereka dengan minta tolong orang Indonesia, sedangkan generasi Maledes yang sekarang demi menjaga gengsi untuk kata baru dalam kamus Dewan yang pastinya dicuri dari kamus besar bahasa Indonesia atau bahasa daerah Indonesia, mereka lebih memilih buat penjelasan yang amburadul bin ngawur daripada minta tolong orang Indonesia. Ya namanya juga mencuri. Masa nanya kepada yang dicuri, Mas ini untuk ngidupin mesin motornya gimana ya? Ini saya akan bacakan komentar dari warganet Maledes yang merasa besar kepala, kegeeran, kegedean rasa. Guna bahasa Melayu, tapi klaim bahasa Indonesia. Kenapa tak guna bahasa Jawa? Kan Jawa itu paling ramai. Emang lu pikir bahasa Melayu itu punya lu? GR lo. Kemudian dibalas oleh Bakudung. Katanya bahasa negara Maledes adalah bahasa Melayu. Tapi kenapa undang-undang konstitusinya masih memakai bahasa tuannya yaitu Inggris? Mas, Maledes itu paling alergi kalau ada pertanyaan diawali dengan kenapa. Karena mereka tidak bisa melakukan analisis. Mereka itu hanya kayak media penyimpanan aja, cuman untuk menyimpan, bukan untuk menganalisis sesuatu fenomena, menganalisis suatu keadaan. Enggak. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ini, enggak akan dijawab oleh mereka. Kenapa? Karena memang otak mereka bukan untuk berpikir. Otak mereka itu hanya untuk menyimpan. Bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Melayu Maledes. Jangan kau merasa terpaling Melayu. Betul. Melayu itu asalnya dari Jambi. Jadi mereka ini yang kohar-kohar mengatakan Melayu itu berasal dari Maledes. Enggak. Lo apa? Membangga-banggakan Kesultanan Malaka itu. Itu asalnya dari Sriwijaya, cuy. Sriwijaya itu dari mana? Hah? Dari mana? Ngarang kalian. Kemudian
Terbalik, mengapa kalian gunakan bahasa Melayu? Betul, karena kalau kita berbicara tentang bahasa asli di Malaysia, itu bukan bahasa Melayu. Gunakan saja bahasa Kelantan sebagai bahasa kebangsaan kalian. Bahasa yang terwujud karena campuran Melayu kuno, Thai, Mon, Khmer, Patani. Itulah wujud bahasa yang betul di Semenanjung, bukan bahasa Melayu yang kalian gunakan saat ini. Betul, secara logika, seharusnya Maledes ini menggunakan bahasa campuran antara bahasa Mon, Khmer, Thailand, Patani. Dan kalau kita mendengar fononnya, logat Melayu Kelantan. Saya yakin orang Melayu Maledes yang tinggal di Kuala Lumpur nggak akan ngerti itu kalau mendengar orang Kelantan berbicara. Kenapa kalian tidak menggunakan itu? Kan kalian sebenarnya lebih dekat dengan Thailand. Gunakan dong bahasa Mon Khmer. Kenapa kalian justru mengklaim bahasa Melayu itu sebagai bahasa milik kalian? Sejak kapan kalian menjadi pemilik sah bahasa Melayu di dunia ini? Gunalah bahasa Semang, sebab itulah bahasa asli kalian. Kalian klaim bahasa Melayu dari kalian, tapi beda dengan bahasa istana maupun bahasa pasar. Lantas, bahasa siapakah yang menjadi bahasa Melayu kalian itu? Bingung mas, mereka nggak bisa menjawab itu. Oh ya, itu bahasa Indonesia sebab Athieu menulis semakin modern bahasa Melayu di Malaya, semakin serupa dengan bahasa Indonesia. Kita lihat aja sekarang kamusnya. Mirip banget dengan kamus besar bahasa Indonesia kan? Tapi mereka mengklaim bahwa ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling otentik. Otentik dari Hong Kong. Dan seperti biasa ada mantan dosen Maledes ini yang masih tetap ngeyel, masih tetap bersikeras, masih istiqomah dengan kemunafikannya, ya. Dia menuliskan bahwa bukan semua yang ditulis dalam sejarah itu benar. Waduh, jadi dia ingin menunjukkan bahwa yang asli Melayu itu di Maledes, bukan di Indonesia. Tuh, ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sejarah dialah yang benar, sejarah Indonesia itu salah. Terus lu nggak mau mengaku Kesultanan Melaka itu pendirinya dari Sriwijaya? Hah? Nggak mau ngaku? Kualat lu, Malin Kundang lu. Kemudian dibalas oleh Mas Bram Bajeber, paham. Tapi inti dari penelitian Profesor Maledes itu kan ingin melepaskan diri dari embel-embel Indonesia, Sriwijaya, sehingga mereka bisa berkata Melayu Maledes tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Gitu kan, selama ini kalau bicara Melayu pasti akan terkait dengan Palembang, Sriwijaya. Jadi mereka itu ingin mengklaim bahwa mereka pemilik Melayu. Nah, kalau mereka mengaku sebagai keturunan Funan, berarti kan lepas dari bayang-bayang Indonesia sebagai induk peradaban Melayu Nusantara Sriwijaya maunya. Ya sudah, kita amini saja. Berarti Melayu Maledes memang berbeda jauh dengan Melayu Indonesia karena nenek moyangnya beda. Satu dari Nusantara, Sriwijaya, yang satu lagi dari Funan, Taiwan. Clear kan? Jelas kan? Ntar mereka akan ngeles lagi nih, coba aja. Mantan koloni Jawa Baru keluar gua nih. Kalau lu kagak tahu sejarah kagak usah komen. Mending sekolah lagi, belajar ilmu sejarah yang benar biar gak kelihatan on-nya. Betul, tidak semua sejarah yang ditulis, termasuk sejarah Anda atau kami 100% benar. Karena sejarah adalah bentuk interpretasi dan konstruksi masa lalu, bukan replika sempurna dari apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah terbentuk atas kebutuhan masyarakat di mana narasi tersebut dituturkan. Contohnya, Profesor Solehah Yakub menuturkan sejarah kalian dulu bisa terbang dan mengajarkan hal tersebut ke orang Cina. Atau sejarah lain seperti kalianlah yang telah mengajari Roma membangun kapal. Apakah ini benar atau pseudo sejarah? Apapun jawabannya, kami juga tidak memerlukannya. Jadi berhentilah memaksakan narasi identitas yang kalian inginkan untuk kami atas dasar sejarah kalian. Silahkan menjadi bangsa Melayu, tinggal di alam Melayu, dan memiliki ketuhanan Melayu. Kami tidak menginginkannya. Mari menjadi negara tetangga saja. Gimana? Dash, mantan dosen, ngerti nggak dengan apa yang dituliskan ini? Nggak ngerti ya? Atau mau tutup mata aja? Mau disapu-sapu di bawah karpet gitu?
Dari Yolana, apa awak peduli? Maledes sering mengklaim apa yang ada di Indonesia sebagai milik Maledes. Sungguh tak tahu malu. Mantan dosen Maledes ini mengatakan, Nanades. Mantan dosen. Kita semua yang bodoh, mengklaim. Yang mengklaim batik, reok, ponorogo, rendang, lagu rasa sayangnya itu siapa? Bukan kita, elu yang klaim, elu yang bodoh. Ngerti nggak? Yang cerdik cuma 2-3 ekor kreator konten yang dapat upah mengadu domba. Apa yang diunggah oleh konten kreator Indonesia menunjukkan fakta. Kenapa? Lu sakit gigi melihat fakta itu, lu bisulan melihat fakta itu, ya derita lu. Nah, ini orang yang kegeeran lagi, mantan dosen ini lagi, Adidas. Negara bangsa itu pilihanmu untuk memberi nama. BM itu warisan bersama, jangan namanya dicuri dan ditukar ganti. Enggak, kami enggak mencuri. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahkan di Indonesia sendiri itu ada segregasi yang jelas antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Kalian aja yang selalu mencoba memaksakan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Melayu. Kalau kalian tanya di Indonesia, orang Indonesia bisa membedakan mana yang bahasa Melayu, mana yang bahasa Indonesia. Kalian aja yang terlalu tolol, bodoh, tidak bisa membedakan mana yang bahasa Melayu, mana yang bahasa Indonesia. Itu masalah kalian. Mengapa? Karena kalian itu sebenarnya nggak pede, nggak percaya diri dengan bahasa kalian. Oleh karena itu kalian perlu membawa-bawa nama Indonesia. Ngaku aja. Oleh karena itu banyak kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kalian masukkan ke dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Ya. Yang mumet karena menyaksikan kedikdayaan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah dua bahasa yang berbeda. Tidak ada mengganti nama bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Sedangkan Maledes berbahasa Indonesia versi duplikat. Nyontek. Ya. Puluhan ribu kosakata asli bahasa Indonesia dicuri Maledes dan mereka masukkan ke dalam kamus bahasa Melayu saat Indonesia tergabung dalam Mabim. Maledes ini emang paling jago nyuri dan gak ada malu sama sekali. Itu fakta. Dari Mas Ferry yang dulu, titip pantun untuk warganet Maledes. Anak darah hidupnya dipingit, tinggal di rumah bersusun 4. Jangan menjadi bodoh meludahi langit, karena wajahmu lah tempat ludahmu mendarat. Ada juga warga sana yang ketika terpojok dan karena senang menggunakan dalil dalam agama bilang bahwa nanti ketika di alam kubur tidak akan ditanya bahasa kamu apa. Jadi untuk apa seserius itu memperdebatkan bahasa? Ya udah, kalian jadi orang bisu aja, nggak usah ngomong apa-apa, atau kalian tidak perlu bahasa. Dan satu lagi, kalau kalian memang mengatakan di akhirat nanti bahasanya tidak, dan di akhirat tadi nanti tidak ditanya bahasa kamu apa, ya udah kamu cepat-cepat aja pergi ke akhirat. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian pikir bahwa bahasa yang di akhirat itu adalah bahasa Arab, berarti kalian sedang menghina Sang Pencipta. Sang Pencipta itu maha mengetahui. Dia mengetahui semua bahasa yang ada di dunia ini. Maledes arahnya udah kebaca mau kemana. Maledes udah kalah secara pengembangan bahasa dari Indonesia. Jadi mereka mengadopsi sebanyak mungkin kata dalam bahasa Indonesia. Jadi suatu saat mereka akan mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Alasannya sederhana, karena kata-kata dalam bahasa Indonesia mereka pakai juga dalam bahasa mereka. Sama seperti cara mereka mengklaim batik, keris, gamelan. Sekarang rendang juga mau diajuin sebagai warisan bersama dengan alasan yang sama. Benar-benar negara menjijikkan. Dari Mas Muji, Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Maledes melawan Allah, semua dimelayukan.
Yang penting kamus Maledes harus lebih berat daripada kamus besar bahasa Indonesia. Bobotnya sekarang sudah 25 kg sebab sampulnya terbuat dari lempeng besi 5 mm. Pak Pri, sebenarnya tipe M Maledes itu tidak berguna bagi negaranya, cuma jadi beban saja. Buktinya di final badminton SEA Games kemarin, pemainnya tipe C semua. Volleyball putri SEA Games ketika Maledes versus Indonesia, pemain Maledes tipe C semua. Ini bukan Maledes versus Indonesia, ini lebih mirip tim Cina KW 10 versus Indonesia. Real fakta, sampai bingung ini tim volleynya Indonesia lawan Thailand atau Vietnam ya, tapi kok benderanya Maledes. Badminton juga tipe C, tipe M-nya kemana? Dengan menyebut bangsa Melayu berarti menafikan keberadaan dan peran dari etnis Cina, India, dan non-Islam. Federal Constitution of Malaysia 1957, Revision 2007, Artikel 153 memberikan tanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri. Sudah membela Malaysia tapi nggak diakui. Ya, istilah wong kito, kerbau yang berkubang lumpur, sapi yang dapat nama. Betul. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang menarik ya waktu final SEA Games kemarin untuk bulu tangkis. Itu tim yang mewakili Maledes itu tipe C semua. Yang main itu tipe C semua, nggak ada yang tipe M. Kemudian, seperti yang dituliskan itu, ketika tim voli putri Indonesia bertemu dengan tim voli putri Maledes, itu yang di tim putri voli Maledes itu semuanya tipe C. Pelatihnya juga tipe C. Bahkan kalau teman-teman mendengar instruksi yang diberikan oleh pelatih tim Maledes untuk voli putri ini, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Cina, bukan bahasa Maledes. Padahal itu tim yang mewakili negara Maledes. Gimana ceritanya? Ini menunjukkan apa? Bahwa bahkan warga negara kalian sendiri tidak memartabatkan bahasa kebangsaan kalian. Itu fakta. Dan mau yang lebih menarik lagi, bahkan instruksi yang diberikan oleh pelatih bulu tangkis tim putra Maledes itu diberikan dalam bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Maledes. Mengapa? Karena pelatihnya orang Indonesia. Ada penelitian terbaru Pak D, ternyata Melayu Maledes itu nenek moyangnya berasal dari Funan, jadi bukan dari Palembang, dan itu mau diajukan ke UNESCO. Wah, ternyata Melayu Indonesia dengan Melayu Maledes itu beda. Kalau nenek moyang kita ya dari Nusantara Indonesia, bukan dari mana-mana. Alamat bahaya Taiwan, Maledes pasti akan merebutnya karena nenek moyang mereka dari sana, Funan atau Taiwan sekarang. Ini terbaru Pak D. Selamat ya Maledes, akhirnya ketemu juga nenek moyang kalian. Inti dari penelitian Profesor Maledes itu hanya satu. Mereka ingin menafikan diri bahwa Melayu itu asalnya bukan dari Palembang. Jadi mereka mencari sejarah lain agar tidak terlihat di bawah Indonesia. Itu intinya. Kalau ditanya Melayu dari mana, Funan, bukan Sriwijaya. Intinya itu. Jadi kita sekarang mengikuti kemauan mereka, yaitu Melayu Maledes Shah dari Funan, Taiwan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan Indonesia. Jadi maksudnya kalau ada pihak mereka yang mengaku-ngaku keturunan dari Funan, entah profesor atau siapapun, kajiannya hanya mewakili segelintir minoritas saja, yaitu Mon Khmer dengan Indochina itu saja. Ketawain aja, menolak fakta sudah hal biasa bagi mereka, meskipun tidak semuanya begitu. Katanya Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Apakah Funan kerajaan bangsa Melayu yang beragama Islam? Jiu Jin Kun paling suka bagian bawa agama, tapi justru mereka meludah ke muka sendiri. Iya, ditabokin, ditunjukin aja kasino kok bisa halal di tempatmu gitu. Ini merujuk kepada pantun yang dituliskan oleh warganet Maledes yang mengatakan mereka itu akhlak yang baik, berbudi bahasa yang baik. Kemudian ditulis oleh Bang Edi, akhlak yang baik tapi melakukan penyiksaan kepada TKI, bahkan membunuh dengan senapan standar militer. Apakah ini yang dikatakan Maledes punya akhlak mulia? Mereka menutup mata mas dengan yang itu. Oke. Mereka itu kan hukum aksi reaksi hanya berlaku 50% aja gitu.
orang Maledes anti Jawa, tapi aneh kok kosakata yang berasal dari bahasa Jawa berjibun tuh dicaplok ada dalam kamus Melayu Rojaknya. Itu bukan kamus, itu ensiklopedia. Nah, warganet Maledes mantan dosen. Yang terdesak itu BMI, perhatikan huruf I-nya. Yang pengen menjadi BI, perhatikan huruf I-nya. Huruf kecil kan? Kenapa? Rebranding punya pasal. Jadi mantan dosen warganet Maledes ini sepertinya dia itu kayak marah banget gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi dia ingin mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Jadi mantan dosen Maledes ini ingin mengatakan bahwa roti itu sama dengan tepung. Kan itu menunjukkan betapa bodohnya cara berpikir Maledes ini. Roti itu nggak sama dengan tepung, ngerti nggak? Mantan dosen Maledes ini, sebenarnya kami boleh sokong BMI. Perhatikan I-nya, versi baku kamu. Waduh, kayak lu punya bahasa baku aja. Tapi bukan BI. Wah, jadi menunjukkan bahwa dia ingin bersikeras bahwa bahasa Indonesia itu harus ada nama Melayunya, harus ada bahasa Melayu Indonesia. Jadi sebenarnya yang terdesak itu sebenarnya mereka. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?